Apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi di mana anak kembali batuk pilek setelah masuk sekolah? Atau tidak lama setelah sembuh, dititip ke daycare, kembali sakit? Nah, kondisi ini dikeluhkan oleh orang tua ketika membawa anak kembali berobat. Saat anak berada di rumah, anak sehat, nggak ada batuk, tidak ada pilek. Namun ketika anak dibawa kembali ke sekolah dalam waktu 1-2 minggu, anak kembali sakit, sehingga mesti dibawa berobat. Tentu saja orang tua menjadi frustrasi ya, dan bingung karena tidak mungkin anak terus absen. Namun saat anak kembali ke sekolah, anak kembali jadi sakit. Nah, bagaimana ya cara kita mengatasi nih permasalahan-permasalahan seperti ini? Nah, salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah karena masih adanya kuman yang berada di sekitar anak. Kuman apakah itu virus, bakteri, atau jamur dapat bertahan hidup lama di lingkungan dari beberapa jam hingga beberapa hari. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan atau kasus ekstrimnya sampai bertahun-tahun. Kuman dapat menular di rumah atau di sekolah melalui berbagai cara. Bisa melalui kontak langsung atau secara tidak langsung. Salah satu titik penularan yang sering kali terlupakan adalah penularan dari benda-benda yang tidak bergerak atau benda mati, dikenal dengan istilah vomits. Nah, apa pula itu vomits? Ya, jadi vomit adalah istilah yang merujuk pada benda atau permukaan yang dapat menjadi perantara penyebaran infeksi. Vomits adalah objek atau benda mati yang bisa terkontaminasi oleh patogen, yaitu bakteri, virus, atau jamur, dan menyebabkan penyebaran infeksi jika digunakan atau bersentuh atau tersentuh oleh orang lain. Contoh vomits termasuk gagang pintu, saklar lampu, telepon, meja, handuk, mainan, peralatan rumah tangga lainnya. Ketika seseorang yang terinfeksi bersentuhan dengan vomit, mereka dapat mentransfer patogen ke permukaan benda tersebut. Jadi, jika orang lain menyentuh benda yang sama dan kemudian menyentuh wajah mereka, misalnya, mereka dapat terinfeksi. Vomits, jika tidak diperhatikan, akan membuat anak yang sudah sembuh dapat kembali sakit, walau menurut orang tua sudah menjaga kebersihan makan dan menghindari kontak dengan orang lain yang sakit. Karena anak itu punya kebiasaan suka memegang apa saja dan memasukkan tangannya ke dalam mulut. Akibatnya, anak kembali terinfeksi. Nah, kondisi ini tentu saja membuat orang tua merasa anaknya gampang sekali sakit. Vomits merupakan salah satu cara penyebaran penyakit menular. Nah, untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi melalui vomits, penting buat kita menjaga kebersihan dan sanitasi. Nah, beberapa praktik penting yang sangat membantu mengurangi risiko kita tertular melalui vomits ini antara lain adalah 1. Mencuci tangan secara teratur. Hindari pegang area wajah jika tangan tidak bersih. Yang kedua, bersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Orang tua tentu saja menjaga kebersihan lingkungan anak di rumah. Sementara di rumah, anak juga menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah dan bertemu dengan banyak teman dan orang. Vomit juga bisa ada di mana saja, di rumah dan di sekolah. Oleh karena itu, informasi ini juga penting disampaikan kepada guru dan pihak sekolah. Karena kita perlu bekerjasama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman bagi anak. Mari kita bersama-sama menjaga kesan anak di sekolah dan di rumah agar mereka dapat belajar dengan maksimal.